Teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan perkataan yang atau beberapa dalil ini kita sebagai bahan renungan ya. Bahwasanya orang kalau terus saja mengejar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kedudukan besar sekali. Riwayat Bukhari menyebutkan, saya langsung terjemahkan saja, bagaimana Nabi SAW mengatakan kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Akhirnya Jibril pun mencintai dan menyeru di langit dan di bumi, kalau Allah mencintai fulan maka cintailah dia. Lalu Allah pun membuat orang-orang mencintainya. Tentu ada yang membencinya kalau orang-orang itu kafir atau orang munafik sebagaimana Nabi SAW. Tapi umumnya orang akan menyukai dia. Kemudian kalau Allah membenci seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Lalu mengatakan, hai Jibril, aku benci fulan, bencilah. Maka Jibril membencinya. Kemudian Jibril menyeru di langit dan di bumi, kalau Allah membenci si fulan maka bencilah. Lalu dibencilah orang tersebut. Ini luar biasa. Kemudian riwayat yang lain adalah riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pernah melihat Handalah. Handalah ini sahabat yang mulia dan juga tentu mati syahid beliau ya. Jenazahnya waktu ditemukan di perang Uhud, ya, Nabi SAW lihat jenazahnya yang terkenal dengan Ghasilul Malaikah, ya, karena beliau menikah hari Jumat, ya, kemudian terjadi interaksi biologis dengan pasangannya selepas subuh hari Sabtu, itu dikumandangkan atau dipanggil perang jihad, perang Uhud, maka dia keluar sebelum dia mandi junub, kemudian dia pergi berperang sampai mati syahid. Nah, pada saat Nabi SAW mengumpulkan jenazah-jenazah, ya, lalu kemudian melihat jenazah Handalah, beliau mengalihkan pandangan matanya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ada apa dengan Handalah? Terjadi sesuatu yang buruk pada beliau? Kata Nabi SAW, tidak. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala istrinya dari bidadari surga datang menjemputnya. Dan dalam riwayat lain ada malaikat datang memandikan junub dia. Maka dapat julukan Ghasilul Malaika, atau yang dimandikan oleh para malaikat. Nah, Handalah ini pernah datang di majelis Nabi. Dia dengarkan tentang kematian, tentang surga dan neraka, siksa kubur. Dia nangis terisak-isak sambil pulang dari masjid menuju ke rumahnya. Lewat di depan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tanya, Handalah, ada apa dengan kau? Dia bilang, saya datang dari majelis Nabi. Nabi ingatkan tentang surga, neraka, kematian, kubur. Saya tersentuh dan saya takut. Lalu kata Abu Bakar, inna lanulki misla hadha. Sungguhnya kami betul-betul juga merasakan ini, ya. Maka fantolak tu ana wa Abu Bakar. Maka Handalah mengatakan, saya pun beranjak dengan Abu Bakar menuju ke Nabi SAW. Hatta dakhalna ala Rasulillah SAW. Sampai kami menemui Rasulullah SAW. Qultu, nafaka Handalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Handalah sudah jadi munafik. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, wa mazak, apa sebabnya kau mengatakan itu? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yal ain. Kami duduk di sisi Anda ingatkan kami tentang surga neraka sampai kami seakan-akan melihat surga neraka dengan mata kepala kami. Fa idza kharajna min indika, kalau kami sudah keluar dari sisi Anda kemudian kami mulailah, ya, jalasna al azwaj wal aulad, ya, kami sudah mulai kumpul dengan istri dan anak-anak dan juga harta-harta kami, ya. Nasina katsira, kami mulai lupa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksud demi Allah, in law tadumuna ala ma taqumuna indi, ya. Kalau seandainya kalian coba mempertahankan iman kalian seperti waktu kalian sedang duduk di sisiku, betul-betul yakin itu Allah ada, hati kalian penuh dengan iman, surga seperti depan mata dan ingin mengejarnya dengan amal soleh ke amal soleh yang lain, neraka seperti depan mata sehingga takut sekali berbuat dosa, kalian jaga itu. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, kalian jaga seperti kalian di sisiku, ya, la safahatkumul malaikatu ala furushikum, maka pasti malaikat-malaikat akan datang dan menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian, wa fiturukikum, dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya Handalah sa'atun wa sa'ah. Tapi hai Handalah, memang sekali ini dan sekali itu. Maksudnya adalah yang kita ingin titik beratkan teman-teman sekalian di sini, bagaimana Nabi SAW menitik beratkan. Kebanyakan orang fahami hadis ini sebagai penutup, ya. Bagaimana orang banyak memahami, oh kata Nabi SAW, Handalah sesaat-sesaat.
Sehingga mereka, saya sering dengar ikhwah bilang gitu ya. Kan ada hadis Handalah, sesaat-sesaat maksudnya ya, sekali kita tambah iman kita, sekali mungkin kita juga lemah gitu ya. Mereka lupa potongan awal hadis ini. Ini yang harus digarisbawahi. Kata Nabi SAW, bersumpah atas nama Allah, andai saja kalian pertahankan itu. Semangat untuk ibadah dengan penuh keyakinan Allah sedang melihat, Allah sedang menilai, mengawasi, dan surga depan mata. Kalau saya mati nih dalam keadaan beribadah, saya akan masuk surga. Kalau saya mati dalam keadaan kafir atau berbuat dosa, akan masuk neraka. Kalau dipertahankan, malaikat akan datang menyalami kalian. Mungkin tidak masuk akal kita. Karena banyak orang tidak masuk di akalnya, dia tidak jadikannya sebagai pegangan. Padahal sebenarnya itu yang Nabi ingin titip pesankan. Kalau kau jaga Handalah, malaikat akan datang menyalami kalian. Di jalan-jalan kalian, di ranjang-ranjang kalian, maksudnya menolong kalian dengan caranya. Salah satu maknanya di sini adalah kalau pernah dengar tentang keutamaan masjid ya. Jadi jangan teman-teman tinggalkan masjid bagaimanapun keadaannya kecuali darurat sekali. Sholatnya terutama ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Mudri dalam Targhib wa Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya masjid itu memiliki pasak-pasak. Itulah para pengunjungnya ya. Kalau mereka sakit, maka malaikat menjenguk mereka. Dan kalau mereka butuh bantuan, malaikat membantunya. Memang tidak nampak depan mata kita malaikat itu. Tapi datang bantuannya. Salah satu cara mengimani keadaan malaikat seperti apa kira-kira? Perhatikan hadis Nabi SAW. Kalau seseorang terbangun tengah malam, kita semua bisa rasakan itu. Maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Pernah nggak antum bangun tengah malam, ada perasaan bisikan dalam hati mau sholat? Itu dari malaikat. Kita imani mereka berada begitu. Ada masjid lagi dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, ada dalam hati mau salat. Ada orang miskin, ada hati dalam hati bisikan suruh bantu. Itu dari malaikat semua. Mereka mengingatkan kita kebaikan-kebaikan. Nanti pendampingnya, qarinnya dari syaitan akan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Memang tidak nampak, tapi ada kenyataannya, gitu kan? Nah seperti itulah. Jadi yang kita titik beratkan sekarang secara tazkiyatun nafs, musyid jiwanya adalah bagaimana kita ambil potongan pertama hadis, yaitu mempertahankan keimanan kita. Antum harus merasa teman-teman sekalian, mempertahankan iman antum, ibadah antum pada Allah ini lebih mahal dan lebih butuh daripada makan pada saat lapar, tidur pada saat ngantuk, obat pada saat sakit, lebih penting. Sehingga jangan dijual urusan akhirat kita ini, iman kita ini dengan urusan dunia. Kita jual hanya karena mau transaksi jual beli, hanya karena suka dengan seorang wanita, hanya karena suka dengan seorang laki-laki, lalu meninggalkan agama, lalu meninggalkan perintah dan segala macam. Jangan seperti itu, ya. Itu yang kita maksudkan. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT membuat kita selalu istiqomah, bisa menjaga keimanan kita, dan Allah terus membuat kita ya menyempurnakan iman kita ini sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi kita mendapatkan maksimal apa yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Allahumma amin.